Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Dan sesi ini kita masih berada di tema wisata pusaka. Dan di sini tibalah waktunya untuk kita mereview atau melihat hasil akhir dari Badi yang ditempa beberapa waktu lalu, yang mana videonya kemarin saya tayangkan di hari Jumat pembuatannya ya, video untuk pembuatannya, dan hari ini kita akan melihat hasil akhirnya. Nah, seperti apa? Simak terus. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja mulai dari gagangnya dulu. Ya, inilah dia gagangnya. Kemarin mungkin sudah sempat dilihat ya, waktu masih potongan dalam bentuk potongan kayu. Ini adalah gagang dari kayu santigi. Kebetulan tidak disangka ternyata ada barinya. Nah, ini dia barinya. Ya, berbayang ya. Di sebelahnya tidak ada. Dari segi warna, warnanya keren ya. Coklat yang agak kemerahan. Dan untuk sarungnya, ini dia hasil akhirnya. Gunakan kayu campaga atau cenrana atau sono kembang. Dan dipilih kemarin memang yang ada motif serat-serat seperti ini, serat-serat acat. Dan kebetulan juga dalam kayu ini memiliki dua warna ya. Ada versi kecoklatan kemerahannya, kemudian ada coklat muda yang semi-semi kekuningan seperti ini. Dan uniknya motifnya itu tersebar. Untuk sepatu atau penutup bagian bawah menggunakan kayu tonasa camba atau gali asam. Ya. Sumpak atau kalasa berbahan perak. Ya, ini dia. Menggunakan tali-tali yang diulir, biasa disebut tali gandaria, dan les atas bawah ini les yang membentuk datar, bukan yang setengah lingkaran atau membulat. Nah, kita bersiap-siap untuk melihat isinya. Oke, kita lanjut ke bagian isinya. Nah, jadi kondisi saat ini masih butuh proses diberi jeruk lagi, sehingga hasil nanti akan lebih nampak kontras antara beberapa bahan berbeda yang ada di dalamnya. Ya, kita mulai dari sisi kanan. Oke. Jadi terlihat ya jelas beberapa macam bahan. Ini dia hasil lipatan dari pola yang diatur menjadi berapa layer. Nah, tampak di ini bagian baja ya, bagian baja. Sampai sini juga baja ke depan. Ini bekas sepuhan saponya atau hardeningnya, pengerasan baja. Yang warna hitam ini lebih keras dibanding yang lain di belakangnya. Dan di sini nampak jelas lapisan-lapisan layer dari pamor yang kebetulan terkena bagian bevel
pada saat dibentuk sudut kemiringan untuk tajamnya, sehingga dia membentuk garis dan sampai ke depan ya. Jadi material yang bersumber dari lemnya itu, inilah dia hasilnya yang mengkilap-mengkilap ini, warnanya terang ini, dan pemanisnya adalah bunga garam ya, ini dia yang berada di mana-mana juga di sela-sela bahan yang mengkilap ini atau keperakan ini. Dan begitupun pada bagian bawah, jadi kentara ada yang mengkilap, pemisahan antara mengkilap dengan mengkilap, ada bunga garam di sela-selanya. Nah, sebelah kanannya cantik juga karena lemeknya itu berhamburan, seperti apa ya, sengaja ditabur gitu, ditabur dan terpisah-pisah tempatnya. Untuk punggung ya, ini tebal ya, di atas rata-rata. Dari punggung sendiri kita bisa melihat bagaimana banyaknya lapisan layer yang kelihatan. Nah, ini ya, pamor membungkus atau naik menutupi punggung. Nah, jelas ya, nampak lapisan-lapisan yang berada di punggung. Oke. Ya. Nah, ini coba bisa dibandingkan dengan pensil ketebalannya. Oke, next kita lanjut sebelah kiri. Pada sisi kiri pamor juga cantik dan unik ya. Kita mulai dari ujung. Ya. Di ujung nampak jelas juga. Bunga garam ya bermain ini di tengah sela-sela. Kemudian ada pamor yang nampak unik. Ini membentuk ke sini, kemudian di sini ada membentuk seolah-olah ingin menyeberang atau memotong. Ini sekilas mirip huruf X ya, sekilas mirip huruf X. Ini. Oke, sama seperti di sebelah, bunga garam di sela-sela sini, kemudian muncul lagi bahan lainnya yang berwarna silver, kembali bunga garam ya, motif-motif silver. Jadi ini pola juga yang apa namanya, tidak beraturan ya, pamornya jadi nampak tidak beraturan ya, namanya abstrak ya. Nah, ini hasil dari pamor 27 lapis. 27 lapis. Bahan pamornya 27 lapis. Jadi waktu itu 9 susun bahan yang digabung kemudian dilipat 3 ya, jadi 9 dikali 3 27. Nah 27 itu dialah 27 bahan 27 membentuk plat, kemudian di sisi baja dan disatukan kembali. Jadi kalau bicara keseluruhan, di sisi sini 27, di sisi sini 27. Berarti total pamornya 54 ditambah baja ya, bagian baja mata yang berada di tengah yang dijepit. Berarti keseluruhan dalam satu bilah ini 55. Tapi saya kebiasaan menyebutnya bahan pamornya itu sendiri yang berapa layer, yaitu 27. Oke, kita lanjut.
Nampak juga di sini padat ya, lembeknya di sebelah kanan cukup padat motifnya. Entahlah, ini masih bisa berubah-berubah sejalan waktu ketika diberi jeruk, masih akan ada perubahan warna. Jadi masih bisa ada tampilan motif yang lain. Oh, ini kayaknya unik juga tampilan ini. Ini. Kayaknya seperti muka kucing. Ini ya. Kucing apa beruang? Ya, kelihatan ya. Ini. Ya, ini. Ya, itulah uniknya abstrak ya. Kita bisa menyimpulkan banyak pandangan sesuai imajinasi apa yang terlihat dari kumpulan-kumpulan motif. Pola, ada lengkungan, ada bulatan, ada segitiga, ada kotak, ada seperti bayangan, ada seperti kurva, macam-macam. Itulah abstrak. Dan itulah uniknya membuat pamor abstrak ya. Banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa tampil, yang bisa hadir. Sisi kanan, sisi kiri cantik ya. Oke. Sisi kanan tidak kalah juga. Ya, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kedepannya masih bisa lagi menghadirkan tempat-tempat baru seperti ini dan bisa menjadi semangat dan motivasi kita untuk bisa memiliki tempat baru dalam rangka wujud melestarikan seni tempah yang ada di Sulawesi Selatan atau Sulawesi pada umumnya. Oke, terima kasih dan salam pusaka.